Berikut ini adalah gambaran overview dari cara kerja LR parser atau bottom up parser. Ya, LR parser, L yang pertama adalah left to right, jadi kita baca inputnya itu dari kiri ke kanan. Kemudian R-nya adalah rightmost derivation, kebalikannya. Jadi kebalikan dari derivation adalah reduksi. Nah, untuk LR parsing program ini, dia akan membaca input dari input buffernya kita, kemudian akan menggunakan implementasi dari stack juga untuk pergerakan parsernya itu. Kemudian kita juga akan membutuhkan yang namanya parsing table. Di sini parsing table-nya ada berisi aksi atau go to information. Nah, dari sana baru parser bisa menentukan aksi apa yang harus dilakukan, entah itu accept atau shift ataupun reduksi. Baru menghasilkan outputnya. Berikut ini adalah konfigurasi dan hasil konfigurasi dari LR0 parser. Jadi konfigurasinya itu kita akan punya yang namanya stack content kita, kemudian juga ada inputnya kita. Kemudian hasil dari konfigurasinya adalah sebuah aksi. Aksi yang kita dapatkan setelah melihat stack konten kita pada saat ini dan juga input buffer kita pada saat ini. Nah, di sini kita bisa punya yang pertama yaitu bisa merupakan aksi dari shift ataupun go to. Yang kedua bisa merupakan aksi reduksi. Yang ketiga bisa di accept yaitu setelah parser berhasil mencapai accept pada parsing table. Kemudian yang keempat bisa juga terdapat error. Nah, kalau misalkan muncul error, maka akan dibutuhkan yang namanya error recovery. Kita akan coba lihat ilustrasi pergerakan LR0 parser bila diketahui sebuah parsing table seperti ini. Jadi ada sebuah konteks programmer. Konteks programmernya itu yang tertera di sini. Ada E bisa derivasi menjadi E plus T, E bisa derivasi menjadi T, T bisa derivasi menjadi T kali F, T bisa derivasi menjadi F, atau F bisa derivasi jadi buka kurung E tutup kurung atau ID. Nah, andai kata kita punya input ID kali ID tambah ID. Ini kita akan coba ilustrasikan bagaimana cara parser bekerja. Di mana kita sudah mencari sebuah parsing table yang dapat dilihat di sini. Ini ada action-nya dan juga ada go to operation di sini. Kita mulai dengan pergerakan parsernya. Jadi di sini inputnya adalah ID kali ID tambah ID. Nah, untuk kolomnya ini saya bagi menjadi ada 4 di dalam ilustrasi pergerakan parsernya. Ada informasi yang berisikan stack dari state. Jadi kita bisa tahu saat ini kita sedang berada di state yang mana. Kemudian ada juga stack untuk saya simpan simbol-simbol terminal apa saja yang sudah ditemukan ataupun variabelnya. Kemudian ada input buffer masih sama dan juga ada aksi. Aksi apa yang harus dilakukan saat ini. Nah, untuk stack itu yang saya tuliskan di kolom stack ini yaitu posisi state kita saat ini, maka pasti akan selalu dimulai dari start state-nya. Start state kita adalah yang 0 atau I0 kalau digambar canonical diagramnya. Nah, dari posisi saat ini kita di state 0, ketika kita membaca input ID, maka aksi apa yang akan dilakukan itu parser akan melihat dari parsing table-nya. Jadi dilihat dari state 0, ketika inputnya adalah ID, maka dia akan melakukan aksi S5, yaitu shift. Setelah shift, kita akan pindah ke state 5. Oleh karena itu, maka di sini di stack akan diisikan dengan angka 5 setelahnya. Jadi dari state 0 kita akan berpindah ke state 5. Sedangkan untuk simbolnya itu kita akan push. Jadi shift ini artinya kita akan push inputnya itu ke dalam stack simbolnya kita. Kemudian dicek lagi, saat ini kita sudah berada di state yang kelima. Di state yang kelima, lalu kita melihat apa yang harus dilakukan dengan melihat inputnya. 5 dengan state 5 dengan bintang, maka dia aksinya adalah R6.
6 ini menunjukkan rule yang keberapa dari konteks free grammar kita yang harus kita gunakan sebagai aturan dari reduksi. Di sini sudah dituliskan ulang kembali untuk rules yang ada apa saja. Ada R1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana ini adalah grammar pada konteks free grammar kita. Nah, R6 berarti kita punya aturan F bisa diderivasi menjadi ID. Maka aksi yang terjadi adalah kita akan melakukan reduksi. Reduksinya dengan menggunakan aturan F derivasi menjadi ID. Reduksi berarti ID ini akan kita reduksi menjadi F. Sehingga yang kita lakukan adalah si ID akan kita ganti reduksi di pop lalu kita push dengan si F. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita melakukan reduksi ini dari ID menjadi F, jumlah simbol yang direduksi ini hanya 1. Sehingga kita juga melakukan pop terhadap stack kita. Dari 5 ini kita akan pop sebanyak 1 ya, jadi hanya 5 saja yang di pop. Lalu kita melihat bagaimana memperoleh 3 ini, jadi saat ini state kita adalah 0. Dari state 0 ini, ketika kita sudah menggantikan simbol kita ID ini reduksi menjadi F, kita harus lihat lagi. Dari state 0, jika digantikan dengan F, maka dia akan pindah ke state ketiga. Sehingga kita akan push juga angka 3 ini ke dalam state-nya kita. Kemudian dicek lagi, berarti saat ini kita sudah berada di state 3. State 3 dengan bintang, maka kita akan lihat 3 dengan bintang itu akan dilakukan reduksi kembali. Nah, yang akan dipakai adalah aturan yang keempat ini. F akan direduksi menjadi T. Ketika F akan direduksi menjadi T, maka F ini akan dipop. F ini adalah sejumlah 1, maka kita akan pop sebanyak 1 juga dari stack kita. 1 ini maksudnya adalah bisa 1 terminal, bisa 1 variabel. Jadi tergantung aturannya ini ada jumlahnya berapa. Nah, kemudian setelah kita pop, maka kita akan gantikan si T ini ke dalam si simbolnya kita. Berarti ketika ini digantikan sebagai si T, maka kita saat ini stack kita berada di posisi 0. Maka kita cek kembali 0 dengan T. 0 dengan T ini akan memiliki pindah ke state 2. Sehingga kita punya hasil adalah sebagai berikut. Jadi ada stack-nya sekarang adalah sekarang kita ada di state 2. Kemudian simbol kita saat ini adalah T, lalu inputnya masih sama. Nah, kemudian kita cek kembali 2 dengan bintang. 2 dengan bintang di sini adalah S7. Yang artinya kita akan melakukan shift variabel terminal bintang ini ke dalam simbol kita, kemudian kita akan pindah ke state yang ke-7. Sehingga kita punya seperti ini. Kemudian state saat ini adalah 7, membaca input adalah ID. Maka kita cek untuk state 7, kemudian ID itu adalah S5. Ketika kita mendapatkan shift, maka kita akan push si ID ini ke dalam simbol kita. Kemudian kita akan pindah dari state 7, pindah ke state yang ke-5. Kemudian berikutnya lagi kita akan lihat saat ini kita ada di state 5. Kita lihat inputnya adalah tanda plus. Maka 5 dengan tanda plus adalah R6. R6 itu adalah FID. Dengan demikian, ID ini akan direduksi menjadi F. ID ini jumlahnya adalah 1. Sehingga kita akan pop sebanyak 1, kita juga akan pop angkanya state kita sebanyak 1 juga. Kemudian, setelah kita pop, kita akan gantikan dengan si F di sini. Lalu, 5 tadi yang sudah di pop, kita akan gantikan dengan state yang baru. Artinya, setelah diganti dengan F ini, sebelumnya 7, kita ketemu dengan F, maka kita cek 7 dan F ini berada pada state 10. Seperti ini. Kemudian dicek lagi, dari state 10 saat ini membaca inputnya adalah plus. Dari 10 plus, maka kita akan mendapatkan R3. Di mana R3 ini adalah T kali F.
Maka kita akan mereduksi T kali F ini menjadi T. Kita lihat di sini ada sejumlah 3 karakter. Ada T, ada kali, ada F. Berarti di sini akan di-pop sebanyak 3. Ya. Kemudian stack-nya juga sama. Stack state ini akan di-pop sebanyak 3 juga. Jadi yang 10 di-pop, yang 7 di-pop, yang 2 juga di-pop sebanyak 3. Sehingga kita akan gantikan si T-nya ini di sini, lalu kita akan tuliskan di sini 0, lalu kita lihat karena dia sudah digantikan dengan T, 0 dan T itu menuju ke 2. Maka kita akan punya seperti ini. Kemudian cara yang sama terus dilakukan sampai parser menemukan accept. Jadi dilanjutkan lagi 2 dengan tanda plus. 2 dengan tanda plus itu adalah R2. Maka kita bisa melakukan reduksi dari T menjadi E. Ketika reduksi dari E menjadi T dilakukan, maka kita ganti dia dengan E. Kita pop juga, lalu kita lihat 0 dengan E. 0 dengan E adalah 1. Maka kita punya 1 di sini. Lalu dicek lagi, 1 dengan tanda plus. 1 dengan tanda plus ini adalah S6. Maka kita punya shift lalu kita pindah ke state 6. Shift ini tanda plus lalu kita pindah ke state 6. Sehingga kita punya seperti ini. Kita cek lagi 6 dengan ID. 6 dengan ID, maka kita punya S5. Shift 5 artinya kita akan push si ID, lalu kita akan pindah ke state yang 5. Sehingga kita akan punya seperti ini. Lalu dicek 5 dengan tanda dolar. 5 dengan tanda dolar itu adalah lakukan reduksi 6, yaitu FID juga. Maka kita akan pop ID dan push replace dengan si F. Kemudian di sini juga pop 1 kali. Lalu kita akan gantikan 6F itu adalah 6F adalah 3. Sehingga kita punya seperti ini. Kemudian dari sini dilihat 3 dengan tanda dolar. 3 dengan tanda dolar adalah R4. R4 adalah T derivasi menjadi F. Maka kita bisa reduksi F menjadi si T. Kemudian ini juga kita pop sebanyak 1 dan digantikan 6 dengan ketemu dengan T. Ini kan diganti nanti ya. Jadi 6 dengan T itu adalah 9. Sehingga kita akan punya seperti ini. Next lagi 6 dengan dollar sign. 9 dengan tanda dolar. 9 dengan tanda dolar adalah R1. 9 dengan tanda dolar R1, maka kita akan pakai aturan E plus T direduksi menjadi E. Dari sini kita tahu E plus T ini jumlahnya ada 3 ya, 3 karakter, E sendiri, plus sendiri, T sendiri. Maka ini 3 akan di-pop, lalu digantikan dengan E plus si E. Ini juga sama, 3-nya 1, 6, dan 9 akan di-pop, lalu kita akan gantikan 0 dengan E. 0 E maka 1. Kemudian kita akan cek lagi, 1 dengan tanda dolar, 1 dengan tanda dolar adalah accept. Berarti di sini kita sudah mencapai tanda accept. Di sini adalah parser akan berhenti dan artinya berhasil untuk melakukan parsing. Syntax tree dapat dibentuk. Namun apabila selama pergerakan parser ini, parser sedang bekerja dan parser melihat ke dalam parsing table ternyata yang dituju adalah sel yang kosong. Berarti itu adalah input string tersebut tidak dapat direduksi sampai mencapai start symbol. Artinya juga bahwa string tersebut di-reject tidak sesuai dengan aturan grammar yang sudah ada saat ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa melihat dari buku Compiler, Principle, Technique, and Tools, karangan Aho dan kawan-kawan di chapter 4.